Alhamdulillah wa syukurillah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam pada kajian hingga pada hari ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan insyaallah bermanfaat buat kita semua. Pada hari ini di biasa kajian remaja Islam di Timur telah hadir Ustaz Ahmad Ridwan KSMA dan insyaallah akan memberikan tema salah satu kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Zaid Ar-Rum, bagaimana kehidupan kisah sahabat Rasulullah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya pada pertemuan pada acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita teman-teman kaum muda, ikhwan-akhwat semuanya dan bapak-bapak ibu sekalian bisa dapat melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu artinya. Yang mana kondisi di luar hujan lebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah menjadi bermanfaat. Kemudian ini keberkahan, mudah-mudahan kajian ini dapat berkah dari Allah Subhanahu. Tak lupa salawat dan salam semoga berturut kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah SAW, dan juga tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah sampai akhir zaman. Kali ini materi berbeda ya Pak ya. Waktu episode pertama membahas materi-materi yang menggelitik ya, materi-materi yang bagaimana pemuda tertarik. Nah kali ini kita coba fokus ke arah bagaimana kita mencontoh sirah sahabat ya. Kita ketahui bahwa sahabat ini sahabat yang sangat luar biasa ya. Ntar Ustaz Ahmad Ridwan KSMA akan memaparkan ya, bagaimana kiprah dan sepak terjang dari sahabat Rasulullah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dalam berjihad, dalam menuntut ilmu, dalam berakhlakul karimah, dan dalam hubungan muamalah sebagai pedagang. Dan beliau luar biasa dan sampai meninggal hijrah. Hartanya untuk para Rasulullah ya sekali. Untuk lebih waktunya, kami persilakan Ustaz Ahmad Ridwan KSMA untuk memaparkan bagaimana sirah sahabat ini sehingga kita setelah kajian ini bisa mengimplementasikan bagaimana perilaku dan akidah Suhaib Ar-Rumi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi baina qulubina fasliha bihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di bawah curahan rahmatullah pada petang hari ini Allah masih takdirkan kita bisa malam mingguan di masjid. Kan luar biasa. Malam mingguan di masjid coba. Keren ya. Justru kerennya sekarang adalah kan sesuatu yang tampil beda. Jadi malam mingguan di masjid itu anti mainstream. Mainstreamnya anak-anak di atas jembatan itu ya. Ya, kafe. Saya tinggal di Cijantung. Itu namanya jembatan flyover Pasar Bo. Kalau dia habis maghrib gitu, atau menjelang maghrib lah, itu udah rame. Dari bawah ini Harapan Muda sampai bawah lagi menuju lampu merah Cijantung. Itu telat dikit tak bisa lapak ya. Iya. Nah, makanya alhamdulillah ini kan itu mainstream ini anti mainstream. Dan ini anti mainstream ini alhamdulillah berarti ada suasana yang berbeda. Dan memang benar hadis Rasulullah pada Islam ghariban wa sayu'udu ghariban kama bada fatubari gharaban. Islam datang dengan asing,
aneh, ya, dan kembali lagi asing dan aneh, maka berbanggalah yang asing dan aneh. Kalau orang-orang tadi kan udah gak asing dan gak aneh, gitu ya. Mau jadi orang aneh, kalau mau jadi orang aneh malah hati mesti. Tapi kita bilang Allah itu seperti yang dikatakan oleh Abu Farhan tadi, bahwa sebenarnya sahabat Rasulullah SAW semuanya perlu inspirasi. Jadi ibarat bintang ke bintang yang ada di langit sana, yang mana saja kita pilih dia pasti memberikan petunjuk kepada kita. Yang mana tak terkecuali mereka yang namanya tersohor. Nah, salah satu nama yang mungkin sebagian orang mengenalnya, tapi tidak bagi sebagian orang, adalah satu orang yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi kalau kita bicara tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, bahkan insyaallah ini masa atau hidupnya, masa tinggalnya di bumi ini tidak semulus beberapa nama, baik yang terlahir sebelumnya jahiliyah kemudian besar mencari Islam, ataupun yang terlahir dari abawai, orang tua yang memang sudah Islam sebelumnya. Jadi ada sejumlah nama sahabat yang ibu bapaknya sahabat dan dia lahir jadi sahabat juga. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dia tidak seberuntung yang lain. Dalam artian tanda kutip tadi, karena dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi bernama atau disebutkan dalam tabaran Al-Khalid, maka dia ini punya latar belakang yang cukup unik. Pertama, dia tinggal di sebuah tempat di wilayah dekat Nahdlatul Dajjal. Nahdlatul Dajjal ini kalau sekarang adanya di kawasan Irak, dan dia dikenal dengan istilah dan sebutan sekarang adalah dengan Tigris. Karena ada dua sungai, yang satu Efrat atau Furat, yang satu lagi Tigris. Dan dia tinggal di sana. Dan sebenarnya Irak dari dahulu sudah melahirkan para nabi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang nabi-nabi terdahulu, maka Irak ini menjadi sebuah tempat yang memang tidak dipungkiri bahwa punya sejarah, punya sejarah. Nah, maka Suhaib kecil tinggal di sana, tumbuh di sana, ya, di kalangan orang-orang yang ada di sekitarnya, mendapatkan apa yang dia dapat sebagaimana anak kecil pada umumnya. Tapi tatkala ada penyerangan ke Irak ini, karena kita tahu dahulu itu bahwa penguasa timur dan barat dari manusia kan itu terbelah menjadi dua secara umum. Ada penguasa barat Imperium Romawi dan penguasa timur adalah Imperium atau Persia. Nah, dua kekuatan besar ini tarik menarik dan mempertahankan eksistensinya dengan cara masing-masing, ya, perluasan dengan cara menaklukkan dan sebagainya. Maka adalah Iran menjadi salah satu yang penuh kemolekan. Iran menjadi salah satu tempat yang penuh kemolekan yang akhirnya diserang. Saat diserang, wilayah ini, ya, kocar-kacir penduduknya dan sebagian juga besar menjadi gugur di sana, menjadi meninggal, dan tidak sedikit yang tertawan. Yang tertawan ini salah satunya adalah Suhaib. Nah, Suhaib bin Sinan. Kalimat tadi kan ada Ar-Rumi tadi. Nah, Ar-Rumi itu dari mana? Sebenarnya diambil dari kata Rum. Rum itu artinya Romawi. Maka ada surat Ar-Rum, itu surat Romawi. Nah, Ar-Rumi ini karena dia tinggal di Romawi cukup lama, sudah menjadi peraturan yang memang berkembang saat itu. Yang tertawan bisa dijadikan budak, bisa dijual belikan, atau jasanya dipakai, dimanfaatkan dan sebagainya. Nah, tumbuh besar bersama mereka. Ini sebuah keniscayaan mengerti dan mengenal bahasa mereka, gitu ya. Tumbuh besar dan bisa mengenal bahasa mereka dan bisa bercakap dengan bahasa mereka. Maka Suhaib bergelar Ar-Rumi karena lama tinggal di sana. Dan ini menjadi wajar sebenarnya di kalangan ulama setelah fase para sahabat pun demikian. Jadi mereka yang lahir misalkan di Irak, khususnya misalkan di Kufah, terus meninggalnya di Basra, maka Al-Kufi Al-Basri. Lahir di Kufah, meninggal di Basra, Al-Kufi Al-Basri.
Contohnya kayak gini. Nah maka ibadillah azanillah itu, ini adalah hal biasa. Penisbatan nama Ar-Rumi itu ternyata sudah kita tahu bahwa Suhaib tertawan dan lama tinggal di sana, berbahasa dan berbicara dengan bahasa Romawi. Nah, suatu terjadi transaksi jual beli di mana namanya budak itu, afwan kalau kalimat ini tidak cukup baik ya. Gini, teman-teman biar tahu, budak itu setengah badannya manusia. Kalau boleh dikatakan gini, setengah badannya lagi seperti barang yang bisa dijual belikan, dihadiahkan, dihibahkan dan sebagainya. Nah, ini makanya Islam menghapus perbudakan, salah satu faktornya adalah seperti itu. Disebabkan tidak dimanusiakannya manusia. Padahal ada orang Jawa nggak di sini? Ada orang Jawa nggak? Karena ada orang Betawi, mohon diluruskan kalimat ini kalau salah. Karena manusia itu kan karena diwongkin. Apa itu? Coba ditranslate. Manusia maunya dimanusiakan kan? Gitu. Nah, budak itu jauh dari kesan dimanusiakan. Nah, makanya tatkala terjadi hal itu, dijual lah. Seperti kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dahulu fasyarahu bi thamani bakhsin darahim ma'dudah. Dan Yusuf dibeli juga kan dengan harga yang tidak seberapa. Nah, saat itu Suhaib dijual kepada penduduk Makkah. Dijual kepada penduduk Makkah adalah seorang yang membeli ini bernama Abdullah bin Jaz'an. Abdullah bin Jaz'an adalah satu dari dua tokoh yang sangat dikenal di kalangan orang Arab dengan kedermawanannya. Satu namanya Abdullah bin Jaz'an, nanti kita ada tanya jawab ya. Ada hadiah maksudnya. Nah, ini nama-nama ini tolong diingat baik-baik ya. Siapa tahu itu yang nanti ditanyakan. Nah, satu Abdullah bin Jaz'an. Abdullah bin Jaz'an ini adalah tokoh yang dikenal dengan kedermawanannya, saling berbagi dan sebagainya. Pada masa Rasulullah masih remaja, Abdullah bin Jaz'an rumahnya itu pernah dipakai untuk kumpul-kumpul dan kumpul orang-orang yang ada di Makkah. Untuk melakukan apa? Perundingan. Yang disebut dengan perundingan untuk berdamai. Dan ini disebut dalam bahasa Arabnya hifdzul fudul. Perundingan kemuliaan, karena saat itu orang-orang yang pernah datang untuk berhaji atau berumrah dizalimi oleh orang Makkah. Maka melihat tindakan itu, orang-orang Makkah berkumpul dan melakukan sebuah perjanjian agar tidak ada yang terzalimi, baik orang asli Makkah maupun yang datang dari luar Makkah. Nah, ini tentang Abdullah bin Jaz'an. Pada masanya Abdullah bin Jaz'an pernah menyembelih 1000 ekor unta. Insyaallah ya. Bayar kalau satu ekor unta 20 juta berapa kira-kira? Berapa miliar? Banyak sekali ya. Nah, maka ini tentang biografi yang membeli Abdullah bin Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang kedua, tokoh yang sangat dermawan itu bernama Hatim At-Tai. Hatim At-Tai pernah kisahkan di sini, sedikit aja improvisasi, bahwa Hatim At-Tai itu pernah kedatangan seorang tamu dari kejauhan yang ia tidak kenal. Dan ditanya ke istrinya, apa yang bisa kita sediakan? Karena ada tamu ini. Nggak ada apa-apa ini bang. Kalau bahasa Betawi nggak ada apa-apa nih. Itu pantangan banget kalau kita kedatangan tamu terus nggak ada apa-apa nih. Ya mereka kan kopi aja keluar lah. Kalau nggak ada teh gitu. Ini nggak ada apa-apa sama sekali. Maka kalau dibilang Allah itu tanpa banyak ngomong, kata Hatim, coba ambilin kita punya golok. Disembelih itu, ya diambil bagian sedikit gitu. Dan mereka orang Arab tahu bagaimana cara mengolah makanan. Yang tahu dia keras, kalau digigit melawan, tahu digigit melawan. Belum empuk gitu ya, caranya biar empuk gitu. Nah, akhirnya apa? Diolah. Nah, sambil ngomong ini, sambil ngobrol dan sebagainya, cari tahu dari mana dia berasal, keluar di makanan. Potongnya, makan. Kata Hatim, begitu makan makan. Apa katanya? Ini ya, di sana ngapain kemana? Ini dari jauh, jadi cerita begini nih Hatim. Kita datang dengar kabar bagaimana orang-orang katanya bilang kuda ente itu jago kalau lagi perang itu bisa memporak-porandakan pasukan ya dan memecah barisan lawan. Kita datang kemari pengen bayar kuda. Apa kata Hatim? Kuda yang di depan ente. Jadi sampai sesuatu yang paling berharga, kalau Abdullah bin Jaz'an 1000 ekor unta disembelih, ini kuda yang paling baik, yang kalau dalam pasukan tempur itu dia yang paling dipakai di depan. Nah, dua tokoh ini ternyata salah satunya adalah orang yang membeli. Siapa tadi? Tokoh kita sore hari ini atau petang hari ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, akhirnya dibelilah oleh Abdullah bin Jaz'an. Kebayang dong, punya majikan yang baik, ya kan?
punya majikan yang dermawan, punya majikan yang punya pengaruh, tokoh. Nah ini berpengaruh juga kepada nanti kehidupan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tumbuh bersama Abdullah bin Jaz'an dan sebagainya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, karena memang dia orang Irak, ngerti lah bahasa Arab, gitu kan? Nah jadi sekarang di Mekah berbaur dengan seperti yang lainnya, tapi ingat status dia tetap menjadi seorang budak. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sama dengan budak-budak yang ada pada umumnya saat itu. Artinya apa? Dia hidup di bawah lapisan paling bawah sekali. Dalam strata sosial dia hidup yang paling bawah. Kalau dalam kasta namanya kasta apa ini? Sudra, kasta sudra. Bilangnya sudra, walaupun tulisannya sudra gitu ya. Kastanya sudra. Dan ikhwatillah sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sama di antara mereka. Maka kata Ammar bin Yasir, ana begitu ketemu nih, ana ketemu sama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, begitu dia ada lihat semangatnya, Masya Allah. Karena apa? Kita tahu bahwa orang-orang di lapis bawah ini, kalau belum dalam konsep Islam, pasti mereka orang yang paling berzalim. Karena ini sistem rimba gitu kan, yang kuat yang berlumat, ya, yang berkuasa yang berkuasa, ya, yang punya kekuasaan dia yang berkuasa. Nah, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mendengar kedatangan seorang nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyamaratakan antara si kaya dengan si miskin, antara orang yang terhormat dengan orang yang tidak terhormat dalam pandangan manusia. Maka ini menjadi angin segar, oase di tengah padang pasir. Ini luar biasa Nabi. Dan ingat waktu Heraklius, ya Kaisar Rom, itu bertanya kepada Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan minta bantuan kepada Heraklius, kepada Romawi, itu sempat terjadi tanya jawab, dialog. Tapi kalau kita bedah itu dalam bagus di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada di situ babnya. Bagaimana Heraklius bertanya, siapa pengikut Nabi itu? Orang yang mengaku Nabi. Apakah orang-orang kaya atau orang-orang susah? Apa kata Abu Sufyan? Waktu itu kalau ada bohong, sebenarnya sih bisa aja. Tapi kalau udah dibilang gini sama Heraklius, kayaknya kalau bohong itu adalah kehinaan. Jadi akhirnya apa? Aneh, males jadi bohong. Akhirnya dia bilang, yang ikut dia orang-orang gak ada, gak punya. Nah termasuk Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah ibadillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kan Rasulullah poskonya di mana? Poskonya Rasul di mana? Poskonya Kalibata atau di mana? Ya, itu di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Jadi dulu tuh ada dua posko. Dan ini sebagai sebuah hal yang bisa menginspirasi kita. Pertama, rumah kumpul-kumpul itu adalah poskonya Al-Arqam bin Abi Arqam. Yang kedua adalah Darul Nadwa. Kedua tempat ini menjadi simbol. Jadi kalau kita pindahan rumah nih, dari misalkan Robangun pindah kemari, kemudian dari Rawajati pindah kemana begitu. Nah, kalau seandainya rumah kita itu tidak memberikan hal baik untuk kehidupan kita, maka itu Darul Nadwa. Tapi kalau rumah kita dipakai buat kajian, dipakai untuk kemaslahatan, sebagian dari rumah yang luas itu pakai dulunya jadi rumah tahfiz, itu kayak rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam. Nah, sikapnya ini yang Nabi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pengen ditahu mana nabinya dan sebagainya. Kepengen itu, maka dia coba cari tahu siapa yang bisa mengajak saya ke rumah Al-Arqam ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang dong, ya kan? Dia merasa dia orang biasa, dia merasa dia adalah muda, pengen cari orang yang bisa mengantarkan dia. Padahal Rasulullah SAW bertemu dengan siapapun. Rasulullah itu ya sama para masakin, orang-orang miskin, bisa duduk bareng, berbaur, makan sama-sama dengan mereka. Nah, akhirnya singkatnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi diantarkan ketemu dengan Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Dan dia bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, dan di situ Rasulullah SAW membina. Bayang bagaimana Al-Arqam ya menjadi tempat dan menjadi sejarah dan menjadi saksi bahwa Islam ini tidak seperti yang disangkakan bahwa dibebaskan, dimerdekakan, diperluas dengan kilatan pedang. Ini Suhaib bin Sinan datangnya nggak pakai perang dulu. Umar yang tadinya mau nantangin Rasulullah perang duel,
datang ke tempat Al-Arqam bin Abil Arqam, nggak pakai apa dibaca sama Rasulullah. Cuma Rasulullah negor. Kalau Umar ketok, dua pintu, apa katanya? Hamzah yang lebih dulu masuk Islam 3 hari sebelum Umar masuk Islam, kata Hamzah, ya Rasulullah, biarkan Umar untuk Hamzah. Kalau dia pengen yang macam-macam, biarin Hamzahnya yang bukan itu. Ya. Tadi kalau dia mau yang baik-baik, kita sambut dia dengan tangan terbuka. Apa kata Rasulullah kepada Hamzah? Dah, kita isi itu. Biar ada yang buka itu. Dibukain pintu sama Rasulullah SAW. Wahai Umar, tidakkah cukup bagimu untuk menghentikanmu memusuhi kami? Maka apa yang dikatakan Rasulullah itu membuat Umar tertenyum. Padahal sebelumnya kisah ini memang sangat populer sekali bahwa Umar ingin perang sama Rasulullah dan duel. Tapi apa? Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menjadi sejarah bahwa tidak ada di situ orang perang dulu. Bukti kan? Nah, Suhaib itu menjadi orang yang dari kalangan tertindas, wong cilik bahasa sekarangnya, ya, masuk ke sana dan ditampung oleh Rasulullah SAW. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib sejak hari itu, kalau yang namanya ada kajian di rumah Al-Arqam, dia datang. Suhaib nih datang dengan semangat ya. Karena apa? Di situ nggak ada kelas-kelas. Wah, ini orang kaya, Abu Bakar Siddiq. Wah, ini ada Abdurrahman bin Auf. Wah, ini ada Utsman bin Affan. Nggak kayak gitu. Karena di sana ada orang kaya, ada orang miskin, sama pada kajiannya. Ada orang yang terpandang tokoh, walaupun dia muda, misalkan ada budak, bareng sana. Di situlah di mana setiap sahabat kepincut untuk agama ini. Nah, akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dimerdekakanlah oleh sahabat mulia. Sahabat yang kita kenal sering memerdekakan budak itu luar biasa. Makanya Bilal bin Rabah di antara sahabat yang juga dimerdekakan, dan ini luar biasa kisah-kisahnya. Ya, karena memang saat itu cara memperbanyak Islam adalah memerdekakan mereka yang menjadi budak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya, setelah dia dimerdekakan, Masya Allah, dia kemudian menata dan mencoba untuk membuka lembaran baru. Bagaimana caranya? Caranya dia tidak boleh la yuridu an yakuna ibad. Dia tidak ingin menjadi benar. Minta-minta sih sebenarnya oke aja kan, tapi nggak mau. Dia mau belajar dagang kecil-kecilan. Dia mau apa namanya, bisnis, walaupun ya nggak langsung hebat kayak Khadijah, nggak langsung hebat kayak apa namanya Al-Abbas, nggak langsung hebat kayak Abu Bakar, nggak langsung hebat kayak Utsman, Abdurrahman dan sebagainya, nama-nama itu. Mulai kecil-kecilan dan sebagainya. Dari Bismillah sallallahu. Kita tahu yang diajarkan di dalam rumah Al-Arqam itu nilai-nilai. Nggak boleh dia curang, nggak boleh mengoplos. Kayak gitu diajarkan nilai-nilai kejujuran. Dan Bismillah sallallahu. Inilah yang menjadi modal untuk para sahabat melakukannya. Dan kita tahu Rasulullah SAW sebelum dilatih jadi Rasul jadi apa? Jadi orang yang dikenal dengan kejujuran. Nah, makanya saat itu begitu beliau memulai ini dan sebagainya, lambat laun dan sebagainya, ini didapatinya lah bahwa dia ini Allah berikan kecukupan. Tapi dia termasuk seorang sahabat yang mengalami bagaimana susahnya perjuangan Islam pertama kali di Mekah. Luar biasa. Kan Rasulullah sampai diisolir berapa tahun? 10 atau 15 tahun? 3 tahun dong ya. 3 tahun, tahun ke-7 setelah kenabian sampai tahun ke-10. Ini makan susah. Karena logistik yang ada itu menipis, sementara orang-orang kafir tidak mau menjual atau membeli dari kaum muslim. Tidak boleh menikahkan ya anak-anak mereka atau menikahi wanita-wanita muslim. Persediaan menipis dan logistik juga makin habis, tinggallah tersisa dedaunan yang penuh dengan duri-duri. Dari Bismillah sallallahu. Itu pun yang menjadi makanan kaum muslimin saat itu. Dari Bismillah sallallahu, sikapnya saat para sahabat sudah
ada yang hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah lagi kedua ke Habasyah dan sebagainya. Maka sahabat-sahabat yang ada di Mekah ini sudah merasa tidak kuat dengan perbuatan itu. Tapi ketidakkuatan mereka adukan ke Rasul. Ya Rasulullah, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah tiba? Rasul cuma bisa menjawab, ada inna Rasulullah karim. Begitu ditanya, mata hijrah ya Rasulullah, kapan kita hijrah dari Makkah ke Madinah, ke tempat yang aman? Maka kata Rasulullah, "Fadkhuli ila hijratikum." Ada sih udah ditampakin nih kita bakalan hijrah kemana, cuma SK belum turun. Kalau bahasa sekarangnya belum ada nih keluar nih. Tapi sih udah ditampakin, kabarnya udah dikasih bocorannya. Fadkhuli ila hijratikum. Bakalan kemana kita bakalan tahu insya. Tapi belum turun. Begitu turun itu hijrah, Masya Allah, ya senangnya bukan main. Walaupun hijrah itu bergelombang kan, begitu bergelombang hijrah iman, maka gelombang pertama ini berangkat itu, ya. Di antaranya keluarga yang dipisahkan dengan anggota keluarganya. Ada nama Amr bin Salamah dengan anaknya, Amr bin Salamah dengan ayahnya Abu Salamah dan ibunya Ummu Salamah dipisah. Karena apa? Saat itu sudah siap untuk hijrah, sudah naik di atas tunggangan. Nih, Ummu Salamah juga mau ikut sama anaknya. Ternyata mertua bilang, jangan. Turun. Ntar nih ya, ini kan banyak nih kayaknya belum nikah. Kalau cari mertua jangan yang kayak gini. Begitu udah mau naik mobil, mau naik motor, ngapain? Kajian diatur, jangan. Hujan, jangan, pakai. Jangan yang begini, jangan mertua ya. Jadi kisah siapa? Abu Salamah keulang enggak? Begitu Rasulullah SAW mau naik nih, dipisahin, Masya Allah. Abu Salamah berangkat, Ummu Salamah tetap tinggal di sana. Kalau udah nikah tahu di mana nanti misalkan ayah pergi dulu ke offshore ya. Itu ketahuan kan terbalik, gitu kan? Tapi yang namanya ini hijrah nggak ketahuan kapan. Makanya Ummu Salamah setiap hari pergi ke tanah lapang, melihat ke bekas jejak suaminya pergi tadi. Dia lihatin gitu. Setahun dia lihatin itu, Masya Allah. Nggak ada kepastian kapan dia nyusul, atau suaminya balik lagi atau tidak, nggak ada ya. Tapi setelah fase kedua berangkat ini Ummu Salamah, wah kiranya bukan main. Jadi ada yang dipisahkan kayak gitu. Tapi juga ada yang sudah berangkat dijemput paksa. Udah nyampe di Kuba, udah tinggal di situ di rumah kaum Ansor. Termasuk yang ada di dalamnya adalah Umar Ibn Khattab. Tapi Iyash ini dia bilang gini, Abu Jahal merayu dia, Iyash, ma ente no, sampai kagak mau sisiran kalau kagak ngeliat ente. Kok begitu? Iya, kasihan banget ma ente, udah rambutnya kusut, mukanya acak-acakan. Pulang mereka katanya. Kenapa? Ma ente gak kasihan sama ma ente. Sebut dulu hatinya, tapi kata Umar, ya jangan percaya, kayak kagak kenal dia. Udah, kata Umar, enggak, bukan gitu mah, ini mah aneh mah. Mah ente, insya Allah ntar kalau emang dia kepanasan, dia masuk ke rumah. Kalau emang ntar butuhnya rambut, butuh rambutnya banyak, ntar dia sisir kok. Udah tenang aja kata Umar. Udah ente baik-baik di sini mana? Mah, bukan gitu mah. Ada yang masih di bawah kasur, ada yang belum sempat ambil. Bandane ada yang ketinggalan di sana, Mas. Kata Yasin Dorobia, udah, ente kayak gak kenalannya, ambil lah bandane nih, yang ente lihat nih sekarang ambil. Udah gak usah mikirin, Mas. Tenang aja dulu, hanya balik insyaallah. Ya deh, kalau begitu mau ente bisa apa kata dia? Nih, kontahan nih, pakai. Dia terkenal nih. Kalau ada mau apa-apa di masjid, pakai, insyaallah. Ya mari, berangkat lah. Mari kau balik. Di tengah jalan diringkus, digebugin, nggak jadi ke rumah mah. Ini perjuangan hijrah ya, Masya Allah. Ya kan? Ada yang udah nyampe sono dijemput paksa pulang. Jemput pulang. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga dari sahabat yang berhijrah itu ada yang mengalami namanya al-habs fil mal, yaitu ditahan, hartanya nggak boleh dibawa. Siapa diantaranya? Abdurrahman bin Auf,
Seorang yang hartanya katanya kalau dikonversi kepada nilai rupiah angka 4 triliun. Oh, bagaimana itu duitnya? 4 triliun katanya. Kalau nilai konversinya hari ini dengan harga emas yang terbaru di Antam berapa itu katanya? Itu kalau dikonversi ke nilai hari ini 4 triliun. Siapa lagi yang nggak boleh begini? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Masya Allah ya. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kan datang dari Romawi tadi cuma modal dengkul ya. Dijual ke Abdullah bin Jaz'an, dan Abdullah bin Jaz'an juga adalah seorang pedagang memang. Dia lihat bagaimana caranya berdagang. Emang begitu Pak. Yang kerja sama kita bagaimana kita? Dulu ada seorang yang namanya Atha ibn Abi Rabah. Dia budak, dimerdekakan sama Ibnu Abbas. Saya tidak kenal Ibnu Abbas, ulama dari kalangan sahabat. Ini budak punya majikan ulama. Begitu dia lama sama majikannya yang ulama ini, keluar dimerdekakan, dia jadi ulama di Makkah. Masya Allah. Jadi mufti di Masjidil Haram. Nafi, budaknya siapa? Budaknya Ibnu Umar. Belajar sama Ibnu Umar, begitu dimerdekai jadi ulama hadis. Jadi kagak heran ini. Nah sekarang coba punya asisten, bukan budak, punya asisten yang bantu-bantu. Bapak punya lapak di Blok A Tanah, jago gak nih? Ya. Tapi kalau asistennya siapa? Asistennya Ustaz, kemana-mana ikut, paling kagak ya, paling kagak lah ya. Ngerti lah dia, hadis A, begini, hadis B, ini kan. Gimana pembawaan kita? Nih, saya kasih terobosan dulu. Saya di Rawamangun, saya ketua pemuda Islam dulu, masjid. Ada kajian khusus slot untuk para khadimat, pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu juga adalah punya hak untuk belajar. Makanya kepada para majikan saya minta untuk memberi waktu kepada mereka. Waktu itu hari Ahad, waktu libur nasional untuk mereka. Kajian mereka. Coba kan? Ini terobosan nanti. Ya Abu Farhan ya. Ini kayak gini. Nah, singkatnya terkala Suhaib itu menjadi budak dari Abdullah bin Jaz'an. Dia belajar tentang dagang. Dia yang tadi modal dengkul, sekarang dia mau hijrah bawa harta banyak. Kata penduduk Makkah, ya Abdullah ya Suhaib, innaka ta'ti, ya, kamu datang ke tempat kami ini, la tahmil syai'an. Ente enggak mau apa-apa. Wal an satakhruj min hadhihi al-balad bikulli ma tamlik. Sekarang ente mau keluar dari Mekah dengan segenap apa yang ente ambil dari penduduk Mekah. Ente minum, ente makan dari makanan penduduk Mekah. Gak bisa begitu aja. Kata siapa ini? Kata orang-orang Mekah, ente boleh pergi, ente boleh nyusul Muhammad, tapi ente bandar ente taruh di mana? Boleh, tapi ente punya bandar taruh di mana? Suhaib ditantang begitu, apa kata Suhaib? Awal ghairu dzalik. Kalau bahasa kita cuma segini. Ditantangnya begitu. Cuma ini doang. Ambil, kata Suhaib. Masya Allah. Awal ghairu dzalik, kagak ada yang lain. Coba kan kata Suhaib begitu, kan ditantang. Ente dulu datang gak modal apa-apaan. Sekarang ente kaya, ente ambil dari semua orang-orang Mekah. Ente mau bawa semua bandar ini ke sana, ngejar Muhammad. Gak bisa Suhaib. Kata Suhaib, terus apa? Kecuali ente tinggal ente punya bandar semua di sini. Apa kata Suhaib? Oh gak ada yang lain yang ambil, kata Suhaib. Subhanallah. Maka Suhaib bin Sinan adalah perawi hadis yang sangat populer. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu lil khair. Karena semua perkaranya baik untuk dirinya. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu. Kalau dapat yang baik-baik dia bersyukur, maka syukur yang bagus buat dia. In asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Ya, wa laysa dzaka illa lil mu'min. Dan kalau dia dapat yang buruk, madarat dan tidak banyak mengenakan, maka dia bersabar dan sabar yang baik buat dia. Dan itu kagak dimiliki kecuali oleh orang yang jadi kayaknya itu hadis pas banget kan? Pas banget dari modal kagak ada, datang ke sana cuma dengkul, datang sebagai seorang budak yang dijual dari Rum kepada Abdullah bin Jaz'an. Miskin kan? Miskin. Kaya. Saat dia miskin dia sabar. Saat dia kaya dia syukur. Tatkala
oleh Allah. Bahwa dia awalnya tidak punya apa-apa, dia bilang ambil semua. Kalau itu gimana? Kalau kita gimana? Kalau kita tuh gimana guys? Wah, Makkah Madinah 450 km. Bandar yang mulai tahunan, aneh dagang. Begitu panas-panasan lagi untuk Muhammad kan? Ada di sini. Ya kan? Makanya ada pertanyaan yang mendasar. Kalau Rasulullah hidup nih sekarang, atau kita hidup di zaman Rasulullah dulu, kira-kira kita ikut Abu Jahal atau ikut Abu Bakar? Itu pertanyaan mendasar kan? Sebab kayak gini nih cerita heroik, nggak bisa. Suhaib bin Sinan dia bilang ambil semuanya, ada pergi, yang penting ada nyusul Rasul. Karena apa? Ikut Rasul selamat, ikut selamat belum tentu ikut Rasul. Betul kan? Kalau sekarang kan gitu, ikut Rasul kan selamat, kecuali kalau selamatnya ikut Rasul, insya Allah selamat. Tapi kalau selamat nggak ikut Rasul, mana ada jaminan ikut selamat? Maka Alhamdulillah azza Allah yang membagi Suhaib. Kalau emang aneh harus membayar ini semua, yang penting aneh ya ikut Rasulullah bersamanya entah di surga, aneh bayar itu berapapun. Maka kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atullahi ghaliyah. Jangan kira benda Allah itu mahal, barang-barang Allah mahal, jangan dikira murah. Maka Suhaib harus menembus dengan itu semua. Abdurrahman bin Auf 4 triliun dia tembus. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waktu dia tinggalkan semuanya, apa katanya? Nih, seorang Abu Quhafa datang, udah buta dia. Orang tua Abu Bakar datang buta, dia bilang, "Aina Abu?" Kepada cucunya yang bernama Asma bintu Abu Bakar, dia tanya, "Babi ente mana?" Anu kok, ini boleh terjemahkan dalam bahasa Betawi ya. Anu kok, babi keluar tadi sama Rasul. Oh, babi ninggalin apa? Kan wajar nanya gitu. Ini spontan ya, anak langsung dia ambil ulangkan, dia taruh di kain, dia bungkus, dia ikat, tangan kongnya disuruh pegang. Kongnya manggut-manggut aja, karena kongnya buta kan, berat. Anda tahu maksudnya berat? Ya dikira itu dirham, dikira itu dinar, oh begitu berat, banyak. Taruh aja. Masya Allah, Abu Bakar tinggalin nggak ada ya, cuma kecuali dia tinggalin anaknya tanpa sesuatu. Luar biasa. Nah pertanyaannya Alhamdulillah, dari kisah Suhaib ini yang nantinya dia terus datang bersama Rasul menuju Rasulullah SAW, dia tinggalkan semuanya demi untuk mengikut Rasulullah SAW. Kita nggak sampai kayak gitu banget, betul kan? Kita nggak sampai harus kayak gitu banget dengan Rasulullah, ya? Nggak sampai harus kayak gitu. Allah alam bisawab. Ini tentang kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang nantinya beliau ya wafat dan meninggal di tanah Hijrah. Ya, Allah Taala alam. 7:30 ini kita elaborasi kajian tadi, dan Suhaib menjadi pelajaran hari ini satu. Jangan pernah putus asa jemput hidayah. Oh Ustaz, ada seorang semua membantu dulu Ustaz, ada karyawan klinik servis sana, ada kajian masuk, Suhaib aja datang ke rumah laptop, ya kan? 2. Dari kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kita tahu bagaimana Suhaib itu ya orang yang punya mental pejuang. Terbuang dia dari Irak ke Romawi, tapi dia bisa bertahan. Jadi budak yang dijual ke Abdullah bin Jaz'an, coba lihat, ulet orang, ya kan? Ulet, gak cengeng. Sampai akhirnya dia belajar dari Abdullah bagaimana berbisnis, dan dari bisnis itu dia menjadi sukses. Pemuda itu meniru Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Pemuda sekarang agak kebalikan nama kongkong. Harusnya nih yang cerita jadi kongkong tuh yang kongkong baca koran misalkan pagi, kopi sama roti di sebelah. Sekarang anak muda yang begitu, jam segitu masih santai anak muda. Kebalik kongkongnya harusnya di masjid di mana? Pada kongkong. Ini kan yang kebalik. Ini apa nih? Beli. Bisa. Nanti insya Allah ada lanjutin. Kisah apa namanya hikmah dari kisah Suhaib bin Sinan. Ini membahas tentang Suhaib bin Sinan yang
mana sosok ini memang tadi sudah Anda sampaikan, mulai dari kegigihannya untuk tetap bisa bertahan, ini kan merupakan sebuah nilai sendiri. Dia tertawan jadi orang di Rum, kemudian dia dijual ke Abdullah bin Jaz'an, kemudian tidak malu untuk belajar. Apalah seorang budak kalau seandainya dilihat dari tokoh-tokoh itu, tapi dia tetap belajar. Nah, tentang Suhaib bin Sinan yang hartanya tadi dia tinggal semua di Makkah, ternyata apa yang Allah katakan, apa yang kalian keluarkan itu bahwa yukhlifu, pasti kalian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah itu tentang Suhaib ini, maka nantinya dia di Madinah kembali lagi jadi orang kaya. Dan Suhaib ini ternyata di antara sahabat yang mungkin dia hampir saja nyaris beruntung menjadi orang yang ketiga. Kan Allah menakdirkan bahwa ada dua orang yang ada di dalam Gua Tur, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Dan Allah mengatakan, "Ya thaniyataini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Dan ingatlah karena dua orang yang berada dalam Gua Tur, mereka itu salah satunya berkata kepada sahabatnya, "Jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, Alhamdulillah, maka yang ketiga itu nyaris adalah siapa? Suhaib bin Sinan al-Rumi. Coba, makanya dia sampai semangat untuk mengejar Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah, tentang kepribadian Suhaib memang sudah kita tahu lah bagaimana tumbuh dari kalangan susah, kembali susah menjadi biasa. Hanya titipan harta itu menurut dia adalah ini ujian keimanan di dalam harta yang Allah titipkan ke saya. Makanya tadi saya katakan hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan al-Rumi sangat tepat untuk dirinya. Kalau bahasa kita anak sekarang nih, anak-anak sekarang gue banget gitu. Kata Suhaib ini hadis gue banget ini. Kenapa? Itu hadis cocok banget, ada susah, kemudian ada kaya, terus kembali susah, biasa. Nah, maka itu tentang Suhaib bin Sinan. Terus begitu ke Madinah, apa dia tidak kaya lagi? Kaya lagi. Begitu kaya dan sebagainya, Umar sempat tegur dia sebenarnya di masa dia nanti dengan Umar bin Khattab, Suhaib, ente ini udah kebangetan. Maksudnya berinfak ini sudah di luar dari kewajaran. Padahal kan dia tinggal hartanya semua tadi, itu kan sebenarnya sudah bagian nyata dari apa yang dia infakkan di jalan Allah. Kata Umar, ente ini udah kebangetan, Suhaib. Masa sedekah sampai kayak gini banget gitu. Apa kata Suhaib? Membela diri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum man at'ama ta'am wa radda salam." Kata Suhaib, yang terbaik di antara kalian itu yang memberi makan dan menjawab salam. Ada pengen itu malah, Masya Allah. Ini kata Suhaib di sini. Maka untuk urusan berbagi, wah Suhaib sebenarnya tokoh yang tidak terpublish saja sebenarnya. Padahal luar biasa dia. Nah, ini penuturan beliau setelah beliau masuk Islam, setelah beliau bersama Rasulullah SAW, maka termasuk yang tidak pernah melewati pertempuran yang diikuti Rasulullah, kata Suhaib, akulah orangnya. Termasuk di dalam baiat-baiat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, aku juga tidak pernah terlewat. Di setiap kali Rasulullah SAW melakukan sebuah misi untuk berperang, aku pasti ambil bagian di sana. Di mana ada Rasulullah, aku selalu ada di kanan, kiri, atau depan dan belakangnya. Insyaallah ini tentang Suhaib bin Sinan al-Rumi ya, Pak. Jadi kalau dipikir-pikir kayak gini, luar biasa sosok Suhaib bin Sinan al-Rumi. Dan makanya beberapa posisi Suhaib bin Sinan al-Rumi bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain alaihi salatu wassalam, maka sempat ya para sahabat itu berkata begini, di antara penunggang kuda yang ada dari Rum itu Suhaib, kalau dari Furs itu Salman, dari Habasyah Bilal bin Rabah, dari Mekah kata Abu Umamah al-Bahili, aneh orang kayak gitu. Jadi dia diakuin juga kan, jago berkuda, antum bisa ya kuda? Bisa saja. Kalau belakangnya ada itu ada bekal aja. Itu namanya
memang di antara sahabat ada yang tanya jago berperang, Alhamdulillah, Suhaib nggak salah kalau aku sebut namanya. Dan Suhaib cukup panjang usianya, karena tatkala Rasulullah SAW wafat tahun ke-11 Hijriah, Suhaib masih terus hidup sampai tahun ke-38 Hijriah. Yang Anda bilang tadi meninggal di kota Hijrah, kota Nabi SAW, dan dia meninggal dalam usia yang cukup panjang, yaitu 70 tahun. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Alaikum, perawi hadis juga, cuma memang tidak sebanyak Abu Hurairah. Jadi ada beberapa hadis, ini Anda bacakan beberapa riwayat yang dibacakan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Rasulullah SAW. Ini diantaranya adalah terkait dengan hadis yang tadi Anda bacakan. Satu adalah tentang sabar dan syukur. Ya. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yaitu apa yang beliau riwayatkan, idza dakhala ahlul jannah al-jannah, jika nanti semua penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, turidu syai'an uridu azidukum, kalian menghendaki sesuatu dari untuk kutambahkan Allah. Nah, kita ini ditawarin sama Allah. Padahal kita akan menjawab, ya Allah, apaan lagi ini? Bukankah kau telah memasukkanku ke dalam surga? Alam tudkhilana al-jannah wa tubayyid wujuhana, dan kau telah membuat wajah kami berbinar berseri-seri, dan kau selamatkan kami dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, saat itu fayakshafu hijab, dan Allah pun membuka hijabnya dengan berfirman, Assalamualaikum. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Maka itu yang disebut dengan ziyadah, penambahan. Saat Allah membuka tabir hijabnya dan kita melihat secara langsung, seperti riwayat dari Jabir bin Abdullah, bahwa saat kita melihat secara langsung ini, itu seperti kita melihat bulan saat purnama. Tidak ada alih-alih, tidak ada tereng-tereng, tidak sakit, kita melihat. Masya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan. Tidak banyak. Kalau dalam riwayat hadis tidak seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Yang kedua, atau yang ketiga, yaitu riwayat yang katanya ini dari Ibnu Umar. Suhaib pernah berkata, "Marartu bi Rasulillah." Aku pernah melintasi Rasulullah SAW, wa yusalli saat dia sedang salat. Fasallamtu alaihi farudda ilayya bi isyarat. Maka saat itu Rasulullah memberikan jawabannya dengan berisyarat. Dan ini menjadi dalil buat kita. Kalau ada masuk masjid bilang Assalamualaikum, jangan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gak boleh, itu batal salat. Tapi gimana? Cukup kasih isyarat. Jadi kalau kita lagi salat, cukup kasih isyarat. Ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Bilal juga seperti ini, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi terkait dengan hal itu. Dari Qadimillah azanillahu alaikum, bahwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi terkenal dengan kezuhudannya juga, iya, kaya tapi tidak sombong, tidak tampil parlente, menunjukkan diri, dan dia hidup ala kadarnya. Bukan berarti parlente tidak boleh, karena sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair luar biasa, ya. Tapi walaupun dia kaya, dia ingat, karena saya dulu bekas budak, tahu jadi orang susah. Nah, sementara Mus'ab bin Umair pernah ngalamin susah. dari gitu memang settingannya begitu, cuma meninggal dalam keadaan ya miskin. Nah, ini perbedaan di antara Suhaib dengan Mus'ab bin Umair. Daripada bila Assalamualaikum, dari kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kita tahu sejumlah nama sahabat banyak yang tidak populer di permukaan, tapi sejatinya dia adalah tokoh-tokoh yang ditulis oleh tinta emas dalam sejarah peradaban. Itu tadi. Nanti ada lagi nama-nama aneh yang antum tidak kenal, nama-nama asing yang tidak kenal, tapi cukup populer di langit. Ya walaupun sekarang jadi populer karena apa? Karena riwayat yang datang sampai kepada kita.
Cuma kalau antum kenal Abu Bakar, mungkin nama-nama sederet nama nanti tidak dikenal sebagaimana kisah Abu Bakar. Mungkin kalau antum kenal yang namanya Umar bin Khattab, tapi satu sisi antum tidak kenal yang namanya Uqash bin Ihsan. Kalau antum kenal nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mungkin antum tidak kenal namanya Dihya al-Kalbi. Ya. Kalau antum kenal nama ini, Ali bin Abi Thalib, tapi di sisi lain ada nama yang jauh sekali namanya tidak dikenal atau tidak populer. Saat dia mencoba untuk menjadi orang yang tetap bertahan dengan kekafiran, baru di perang Uhud meninggal dalam keadaan belum sempat mandi junub karena dia baru bersyahadat. Bukan kisahnya seorang yang bernama Hamzah, tapi dia baru syahadat belum sempat dia nggak mengapain, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan secara syahid. Tapi biar lebih hidup, tadi Mubarak sudah bilang ya bahwa ringkasnya Suhaib bin Sinan itu orang Irak, anak dari Sumer, kemudian berada di pinggiran sungai Tigris. Saat Romawi menyerang, maka dia menjadi salah satu tawanan yang dibawa pada usia yang masih kecil, dibawa tunggu sana menjadi budak, dijual oleh orang Rom ke Makkah, maka menjadi tuannya Abdullah bin Jaza'ah. Begitu melihat kedatangan Rasulullah SAW, seorang Nabi yang menyamakan kedudukan di mata Allah kecuali takwa, maka dia tertarik dan meminta untuk dipertemukan dengan Rasulullah di rumah Al-Arqam dan Al-Arqam. Bersyahadat di depan Rasulullah SAW, Rasulullah ajarkan tentang nilai kejujuran, Rasulullah ajarkan tentang bagaimana tetap bertauhid walaupun dengan berbagai alat hadangan, dan beliau tetap komitmen. Dia termasuk dari salah seorang yang nyaris saja menemani Rasulullah menjadi bertiga saat hijrah, tapi Allah takdirkan hanya berdua, yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hartanya menjadi sebuah jaminan bahwa dia mencintai Rasulullah SAW, dia tinggalkan semuanya. Dan Suhaib bertemu dengan sang kekasih di Madinah. Setelah itu kata dia, tidak ada satu baiat, tidak ada satu pertempuran, tidak ada satu misi melainkan aku bersama Rasulullah SAW. Meninggal dalam usia 70 tahun dengan masa saat itu atau tahun saat itu 38 Hijriah. Jadi pada mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang sirah para sahabat Rasulullah SAW. Baik, Syukur atas pemaparan kita mengenai kisah sahabat Suhaib dan Abu Bakar. Oke, kita menginjak pada acara tanya jawab. Ya, tanya jawab pertama mungkin dari Iwan. Ada pertanyaan Pak? Ya, silakan. Mikrofon Pak bisa diisi. Begitu minatnya bisa pertama dalam hal kejujuran atau sukses dalam bisnis. Kalau kejujuran kemudian tidak selama diberi sama Rasulullah dan kejujuran lagi ketika di Madinah sukses lagi dalam hal apa sukses faktornya supaya kami punya muda ini bisa meneladani bahwa salah satu gerakan bisnis maupun berkaitan apa sehingga bisa sukses baik dalam hal kinerja maupun ya baik. Pak siapa tadi? Ya tadi para politik bahwa sukses yang digapai atau didapat oleh Suhaib sama seperti sahabat pada umumnya yang notabene pedagang. Yang Anda sebutkan nama-nama tadi, baik Abu Bakar, ya, kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, mereka ini punya platform yang sama sebenarnya. Satu, kalau dari nilai-nilai keluhuran yang dimiliki oleh orang-orang Arab Jahiliyah, penduduk Makkah, yaitu dicerminkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Quraisy atau surat Quraisy itu. Ila fi Quraisy. Ila fi rihlat asy-syita was-sayf. Jadi perjalanan dagang ini yang menelan 2 waktu dari 4 musim ini, 2 musim dari 4 musim, yaitu musim syita dan musim sayf. Musim semi dan musim panas.
Jadi walaupun kedua musim ini tadi, oke lah musim semi, tapi kalau musim panas tetap mereka melakukan perdagangan, ya, dari Makkah ke Syam, dari Syam ke Makkah. Ini kalau bukan mental pedagang yang bulat tahan banting, ya, tidak cengeng, kayaknya sih bertobat dulu. Syam Pak, ribuan kilometer dari Makkah. Dan ternyata ini sudah dimiliki Rasulullah dalam usia 11 tahun. 11 tahun anak kita siap lari 2 kilo, siap bisa. Lari 10 kilo, pikir. Jalan santai deh 15 kilo. Tapi 11 tahun Rasulullah SAW sudah diajak dagang sama siapa? Sama Abu Bakar. Jadi itu modal pertama. Modal secara umum keluhuran orang-orang apa? Arab. Makanya kalau sekarang kita temukan orang Arab itu lebih pandai, lebih banyak dagang kan? Karena memang leluhur mereka di situ. Jarang kita temukan mereka berada di sebuah institusi, walaupun ada, tapi jarang. Karena memang leluhur mereka pedagang, gitu kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu punya apa namanya? Punya gengsi tinggi. Gengsinya apa? Lebih baik Anda makan dari hasil jerih payah Anda sendiri ketimbang Anda minta-minta. Itu dari dulu. Sudah dari dulu. Makanya apa? Rasulullah di usia belasan tahun sudah jadi tukang gembala kambing. Kuntu al-ghanam ala qaradid ahli Makkah. Anda pernah menggembalakan kambing, yaitu dibayar beberapa kirat saja, beberapa dirham saja dari penduduk Makkah. Mantap menjadi ini orang yang begitu. Gak ada cerita. Mendingan kagak makan ya daripada minta-minta gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena nama-nama tadi ini tahu bagaimana belajar dagang dari para pendahulunya, jadi punya nilai untuk melakukan komparasi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak sama dengan orang-orang saat itu dalam berdagang. Apa yang dituturkan oleh Maisarah, Maisarah ini laki, bukan perempuan. Sebab kalau Maisarah datang ke Indonesia jadi tukang nasi uduk, misalnya katakan, jadi ibu gitu maksudnya. Maisarah laki, nggak mungkin Rasulullah berdua-dua dengan perempuan sepanjang jalan. Nah begitu ketemu dengan Rasulullah ada nilai yang tidak sama. Apa itu? Pertama, berbisnis dengan akhlak. Itu yang tidak dimiliki. Makanya begitu pertama kali yang membuat Khadijah kepincut itu akhlak Rasulullah. Dan selanjutnya melobi Abu Thalib 3 kali, baru ketiga kalinya diizinkan agar bermitra dengan Khadijah. Dalam praktek dagang yang dipakai oleh Rasulullah di Syam itu membuat seorang Maisarah berkabar dengan Khadijah. Mungkin kalau saat itu ada WhatsApp langsung kali. Karena belum ada, Khadijah tahu kedatangan Maisarah dengan Rasulullah dari kejauhan. Khadijah udah nunggu di perbatasan. Dan ini nggak pernah sehari-harinya keluar Khadijah ke tempat ini. Apa? Ya, pengen tahu akhirnya apa? Setelah Rasulullah sampai, Khadijah bilang ke Maisarah, coba mana aja saya diceritain. Masya Allah dikasih tahu, ini orang kalau dagang nggak ngambil untung tinggi-tinggi sekali, tapi yang penting ini lancar. Sehingga Khadijah saat Rasulullah bermitra dengannya mendapat keuntungan berkali-kali lipat karena barang yang dibawa cukup banyak dan dengan cara dan strategi dagang Rasulullah yang bukan hanya berakhlak tapi mengambil selisih nggak usah banyak tapi orang ini banyak yang ambil. Nah sekarang cara gitu siapa yang pakai? Kita umat Islam, wah itu orang asing nih. Ada nggak pernah lihat? Digetok palanya juga errornya. Besok tobat nggak balik lagi. Salah kayak gitu tuh kan? Walaupun boleh dalam Islam mengambil harga selisih silakan, cukup banyak silakan, gitu ya. Tapi yang takut masuk akal. Kalau enggak kan kasihan. Siapa yang kasihan? Antum juga kasihan. Jika sebuah nilai tidak sama dengan barang yang diterimanya, orang kapok. Itu yang ketiga. Yang keempat apa?
sahabat Rasulullah SAW ternyata berilmu sebelum berdagang itu secara keseluruhan. Berilmu sebelum berdagang artinya apa? Rasulullah kasih tahu yang ini riba, yang ini goror, yang ini doror. Jadi bukan hanya sebagai sebuah hal yang banyak yang diperjuangkan, tapi lebih ke arah value-nya, apa itu? Nilainya, keberkahannya. Nah itu dia, kata Pak Bukasnya, gitu ya. Jadi kalau untuk meniru para sahabat, di situ poinnya. Makanya pasar Ukaz yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi cukup 1 tahun direbut. Ya, kita kapan bisa rebut gelodok? Ya, maka 2 lah, ya kan? Gitu, wallah, gitu Pak ya.